Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Pujayati dari kelas 12 IPA 2. Dalam video kali ini, saya dan teman-teman dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan terkait gelombang elektromagnetik. Mulai dari apa itu gelombang elektromagnetik, kemudian spektrum apa saja dalam gelombang elektromagnetik, lalu ada persamaan cepat lambat gelombang elektromagnetik, manfaat serta penerapan dari gelombang elektromagnetik, dan yang terakhir adalah bahaya dari gelombang elektromagnetik. Mari kita bahas bersama-sama. Teman-teman, di era pandemi COVID-19 tahun 2020 ini, kita sudah dituntut untuk melakukan segala aktivitas secara online. Baik itu belajar, belanja, intinya segala aktivitas kita sudah terbatas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rantai penularan COVID-19. Nah, meskipun kegiatan kita sudah terbatas, tetapi komunikasi kita masih tetap bisa berjalan dengan baik. Hal ini karena kita masih bisa memanfaatkan adanya teknologi smartphone. Kita bisa berkirim pesan dengan teman-teman kita melalui WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Tetapi, kalian pernah gak sih pikir kenapa ya pesan kita bisa sampai kepada teman kita, padahal lokasi kita dengan mereka saling berjauhan? Aku berkirim pesan dengan Amel, dengan Neneng, dan teman-temanku lainnya. Padahal tempat aku dan tempat mereka sangat berjauhan. Nah, kita akan membahas topik menarik ini dalam subbab gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang sendiri itu kan merupakan getaran yang merambat. Gelombang berdasarkan medium perambatannya bisa dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Karena pada subbab kali ini kita akan membahas gelombang elektromagnetik, jadi gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium, berbeda dengan gelombang mekanik yang perlu medium untuk perambatannya. Gelombang elektromagnetik ini terdiri dari gelombang magnet dan gelombang listrik. Gelombang elektromagnetik sendiri berarti gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik yang tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, sinyal ini tergolong ke dalam gelombang elektromagnetik. Contoh dari gelombang elektromagnetik adalah sinyal yang cepat rambatnya itu sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 3 dikali 10⁸ meter per second. Sangat cepat bukan? Nah, karena inilah ada sinyal bisa mengantarkan pesan kita kepada teman kita meskipun lokasi kita dan teman kita berjauhan atau bahkan mungkin berbeda negara. Tapi pesan kita masih bisa disampaikan kepada teman kita. Nah, adapun karakteristik dari gelombang elektromagnetik ini terdiri yang pertama adalah yang sudah kita bahas tadi, memiliki cepat rambat yang sama dengan cahaya, yaitu 3 dikali 10⁸ meter per second. Karena sama besar juga, maka gelombang elektromagnetik ini juga sangat cepat. Nah, yang kedua, merambat dalam ruang hampa atau vakum, jadi tidak membutuhkan medium. Karena karakteristiknya ini, maka gelombang elektromagnetik juga dipengaruhi oleh permeativitas serta permeabilitas udara. Nah, sifat selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik ini tergolong ke dalam gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal ini merupakan gelombang yang arahnya tegak lurus dari arah getarnya. Meskipun terdiri dari gelombang listrik dan gelombang magnet, tetapi gelombang elektromagnetik ini tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Jadi jangan keliru ya. Karena gelombang elektromagnetik ini tidak bermuatan, sehingga mau ada medan listrik atau medan magnet itu tidak akan mempengaruhi gelombang elektromagnetik. Nah, karakteristik selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik ini mengalami fenomena-fenomena seperti pada gelombang pada umumnya. Apa saja? Yang pertama ada pemantulan atau refleksi. Kalian pernah gak sih bercermin terus ngelihat diri kalian itu sama persis, mau itu jarak kalian yang asli maupun jarak kalian dengan cermin. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pemantulan atau refleksi. Pemantulan itu terjadi ketika sudut datang sama dengan sudut pantul. Selanjutnya ada pembiasan refraksi. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan percobaan pensil yang dimasukkan ke dalam botok air. Nah, itu merupakan salah satu dari contoh pembiasan. Saat itu, pensil yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat membengkok. Hal ini karena sudut datang tidak sama dengan sudut pantul. Selanjutnya ada pelenturan. Pelenturan ini terjadi ketika gelombang
masuk ke dalam celah-celah yang sempit. Pelunturan ini mempengaruhi sinyal televisi dan sinyal radio. Selanjutnya ada interferensi. Interferensi itu perpaduan, jadi perpaduan antara gelombang satu dengan gelombang lainnya. Pada gelombang cahaya, interferensi ini memiliki syarat, yaitu sumber dari interferensi ini harus koheren, sehingga nantinya amplitudonya sama, kemudian beda fase. Contoh dari interferensi adalah pola gelap dan terang pada senter. Nah, selanjutnya ada polarisasi atau pengkutuban. Polarisasi cahaya berarti penyerapan arah getar cahaya. Contoh dari polarisasi ini sudah banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bentuk teknologi LCD maupun LED. Nah, contohnya itu pada layar monitor, handphone, laptop, televisi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada yang namanya dispersi cahaya atau penguraian cahaya. Penguraian cahaya ini nantinya cahayanya akan diuraikan, yaitu cahaya dari polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Contoh dari fenomena dispersi ini adalah pelangi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya terkait spektrum apa saja yang ada dalam gelombang elektromagnetik akan dijelaskan oleh teman saya. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Namun cepat rambat gelombang sama, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Hubungan frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang dapat kita rumuskan dengan C sama dengan F dikali lambda, di mana C adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per second, F adalah frekuensi, satuannya hertz, lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika objek bermuatan listrik dinaikkan frekuensinya. Gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan berfrekuensi SHF atau super high frekuensi. Radiasi gelombang mikro akan menimbulkan panas pada benda yang menerimanya. Benda yang menggunakan prinsip gelombang mikro yaitu microwave dan radar. Terus yang ketiga adalah sinar inframerah, adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya merah dan dapat menembus benda tidak tembus pandang. Gelombang sinar inframerah dihasilkan oleh molekul atau benda yang dihasilkan panas. Oke, nama saya Natriani. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang spektrum gelombang elektromagnetik yang lainnya. Yang keempat ada sinar tampak. Sinar tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia berupa warna. Nah, perbedaan warna ini diakibatkan oleh perbedaan panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, urutan warna dari frekuensi yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, spektrum warna cahaya berasal dari satu warna polikromatik, yaitu warna putih. Nah, warna benda muncul karena benda menyerap dan memantulkan radiasi gelombang cahaya tampak. Gitu. Oke, kita lanjut yang kelima. Oke, kita memasuki spektrum yang kelima, yaitu ada sinar ultraviolet atau ultraviolet light, adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya ungu dan dihasilkan dari atom dan molekul dalam loncatan listrik. Sinar ultraviolet bersumber utama dari matahari yang dihasilkan dari loncatan listrik di permukaannya. Sinar ultraviolet yang sampai ke bumi akan diserap oleh lapisan ionosfer yang merupakan lapisan ozon. Nah, sinar ultraviolet tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada sinar UVA, sinar UVB, dan sinar UVC. Oke, kita memasuki contoh penggunaan sinar ultraviolet. Yang pertama ada sinar matahari, yang kedua ada sterilisasi produk industri, yang ketiga ada pencitraan medis, yang keempat ada alat pengecek uang palsu, yang kelima ada lampu LED. Oke, kita lanjut. Oke, kita memasuki spektrum yang keenam, yaitu ada sinar X atau X-ray, adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh tumbuhan elektron berkecepatan tinggi pada logam.
Nah, sinar X memiliki daya tembus yang sangat kuat loh karena panjang gelombangnya yang pendek. Nah, contoh penerapannya yang aku sebutin ada 4, yang lainnya bisa dilihat di tabel di sini. Yaitu yang pertama ada terapi radiasi, yang kedua ada pencitraan medis 3 dimensi, yang ketiga ada mamografi, yang keempat ada pencitraan tulang dan rangka manusia. Oke, spektrum yang ketujuh yang terakhir yaitu ada sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi, dan memiliki daya tembus yang kuat. Nah, sumbernya yang pertama ada inti atom radioaktif, yang kedua interaksi atmosfer dengan sinar kosmik, yang ketiga petir. Nah, contoh penggunaannya pencitraan medis dan sterilisasi makanan dan minuman. Terima kasih. Oke, contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maxwell tentang magnet dan listrik meramalkan adanya gelombang elektromagnetik. Beberapa kaidah tentang kemagnetan dan kelistrikan yang mendukung perkembangan konsep gelombang elektromagnetik antara lain. Yang pertama, hukum Coulomb mengemukakan muatan listrik statik dapat menghasilkan medan listrik. Yang kedua, hukum Biot dan Savart mengemukakan aliran muatan listrik atau arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Yang ketiga, hukum Faraday. Berdasarkan hukum Faraday, Maxwell mengemukakan hipotesis sebagai berikut. Perubahan medan magnet listrik dapat menimbulkan medan magnet. Hipotesa ini sudah teruji dan disebut dengan teori Maxwell. Inti teori Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik adalah: yang pertama, perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Yang kedua, cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Cepat lambat gelombang elektromagnetik tergantung dari permisivitas dan permeabilitas. Rumusnya yaitu seperti gambar di atas. Dari hasil di atas terlihat bahwa cepat lambat gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. Secara umum, panjang gelombang atau lambda, frekuensi atau F, dan kecepatan atau C perambatan gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan berikut. C sama dengan F kali lambda. Berikut. Sebuah stasiun TV UHF menyiarkan programnya pada frekuensi 2 GHz. Jika kecepatan 3 kali 10⁸ meter per second, panjang gelombang UHF itu adalah diketahui frekuensi sama dengan 2 GHz, yaitu sama dengan 2 kali 10⁹ Hz. Kecepatannya 3 kali 10⁸ meter per second. Yang ditanyakan adalah lambda. Jawab, lambda sama dengan ketahui frekuensi yaitu 2 GHz sama dengan 2 kali 10⁹ Hz. Kecepatannya yaitu 3 kali 10⁸ meter per second. Yang ditanyakan panjang gelombang atau lambda. Kecepatan sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang. Panjang gelombang sama dengan kecepatan dibagi frekuensi. Kecepatannya yaitu 3 kali 10⁸ meter per second dibagi frekuensinya 2 kali 10⁹ Hz, yaitu sama dengan 1,5 kali 10⁻⁻⁴ meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Anggraini, saya dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi sehari-hari dari gelombang radio dan gelombang mikro. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari gelombang radio. Gelombang radio ini meliputi 3 jenis. Yang pertama ada radiofon. Radiofon adalah telepon yang tidak menggunakan kabel. Alat ini menggunakan satelit komunikasi. Alat ini juga akan mengalami gangguan jika cuaca sedang tidak baik. Kemudian ada telepon genggam. Telepon genggam memancarkan frekuensi dari 824,04 MHz sampai dengan 848,97 MHz. Sinyal yang diterima dari telepon genggam mulai dari 869,04 MHz sampai dengan 893,07 MHz.
Sinyal telepon genggam ini memanfaatkan gelombang radio pada frekuensi ultra tinggi atau pada gelombang radio frekuensi ultra pendek. Yang ketiga ada pesawat radio dan pesawat televisi. Gelombang radio ini fungsinya sebagai pembawa yang membawa gelombang bunyi kepada penerima. Ada dua cara membawanya. Yang pertama ada amplitude modulation atau disingkat menjadi AM. Yang kedua ada frekuensi modulation atau disingkat menjadi FM. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan oleh microwave oven dan radar. Microwave oven menyerap radiasi gelombang mikro pada makanan sehingga makanan mudah cepat panas dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, microwave oven dimanfaatkan untuk memasak makanan supaya makanan cepat matang dari radio detection and ranging. Radar ini fungsinya untuk menentukan suatu objek. Radar ini juga digunakan di dalam dunia penerbangan dan pelayaran supaya tidak menabrak objek lain. Yang berikutnya ada sinar inframerah. Sinar inframerah dijelaskan oleh teman saya. Saya hanya menjelaskan tentang fungsi sehari-hari dari sinar inframerah. Sinar inframerah juga bisa dimanfaatkan pada remote control. Remote control akan memancarkan sinar inframerah atau meradiasikan sinar inframerah, kemudian detektor yang pada alat elektronik tersebut akan menanggapi sinar dari sinar inframerah tersebut. Otomatis, misalkan kita menekan tombol on atau off pada remote control, alat elektronik akan mati atau menyala dengan sendirinya. Kemudian, sinar inframerah juga dimanfaatkan pada dunia kesehatan dengan cara mendeteksi tubuh atau meradiasikan sinar inframerah ke dalam tubuh. Sinar inframerah juga bisa mengeluarkan racun pada tubuh dan bisa mengobati cacar dan encok. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang bahaya gelombang elektromagnetik. Kenapa ya gelombang elektromagnetik bisa berbahaya? Berikut penjelasannya. Penelitian menemukan bahwa penggunaan ponsel dan alat-alat nirkabel dapat memicu beberapa jenis kanker, penyakit saraf akibat penuaan, kemandulan pada pria, dan gangguan perilaku akibat kelainan saraf. Studi lain mendapati bahwa paparan gelombang elektromagnetik yang rendah pada wanita yang sedang hamil dapat menambah peluang untuk mengalami keguguran. Meskipun demikian, belum ada riset yang pasti mengenai efek bahaya radiasi elektromagnetik dan penelitian lebih lanjut mengenai efek radiasi elektromagnetik terhadap kesehatan. Berikut bahaya-bahaya gelombang elektromagnetik. 1. Radiasi sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, menghitamkan warna kulit, melemahkan sistem kekebalan tubuh, mengganggu penglihatan seperti katarak mata, mengganggu kesehatan alam seperti pengaruh buruk terhadap tanaman, dan kehidupan bawah air seperti plankton dan benih ikan. Yang kedua, penggunaan sinar X yang melebihi batas normal akan mengakibatkan pemusnahan sel-sel dalam tubuh, perubahan struktur genetik pada suatu sel, rambut menjadi rontok, serta kulit menjadi merah berbisul. Yang ketiga, sinar gamma dari nuklir akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir di sebuah peperangan nuklir. Di sini, saya akan mengulas kembali apa yang sudah saya dan teman-teman saya jelaskan. Yang pertama tentang definisi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik yang bergetar dalam arah saling tegak lurus dengan arah getarnya. Yang kedua, sifat-sifat gelombang elektromagnetik yaitu pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, polarisasi, dapat merambat di ruang hampa, dan merambat dengan kecepatan cahaya. Terus, kita juga sudah belajar tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Seperti kita tahu, ada 7 jenis spektrum gelombang elektromagnetik yang terdiri atas frekuensi terendah hingga frekuensi tertinggi. Jenisnya seperti
gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet atau UV, sinar X, dan sinar gamma. Kita juga sudah belajar tentang persamaan cepat lambat dan juga kita sudah mengetahui manfaat dari gelombang elektromagnetik dan sekaligus kita juga sudah mengetahui bahaya dari gelombang elektromagnetik bagi kehidupan manusia. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.